kita berhenti dulu ya. Oh, masa tetangga kita kiri kanan itu dapat bantuan, Bu? Kok saya enggak? Itu bagaimana? Oh, kita cek dulu Bu ya. Kita Ya. cek sama ibu esranya, nanti dicek di aplikasinya Bu ya. Oh ya, ini Ibu ya. Oh, atas nama Ibu Sri. Begini Bu, karena Ibu ini setelah saya cek sudah mendapatkan bantuan BPNT dan PKH. Jadi begini Bu, untuk mendapatkan BLT atau bantuan langsung tunai dari dana desa, kalau sudah menerima bantuan sosial PKH ataupun BPNT, kita bisa menerima bantuan BLT. Kriterianya BLT itu tidak bisa menerima bantuan sosial PKH, kemudian rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal atau lanjut usia, dan kehilangan mata pencarian. Karena ibu sudah mendapatkan bantuan BPNT dan PKH, jadi tidak bisa menerima bantuan BLT. Selamat pagi Bu, ada apa ini? Begini Pak, ibu ini menanyakan bantuan, kenapa dia tidak mendapatkan bantuan BLT ekstrim. Setelah saya cek, ibu ini sudah mendapatkan bantuan BPNT dan PKH. Syaratnya untuk menerima bantuan BLT itu tidak boleh menerima bantuan dari dinas sosial. Dinas sosial atau ada bantuan ganda Iya. gitu. Ya memang betul ada demikian. Jadi sudah saya jelaskan. Bagaimana Ibu, apakah sudah paham? Mungkin kalau belum paham, saya jelaskan lagi secara luas. Ayo kita ke dalam dulu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Sehat itu merupakan salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dengan kita bersyukur, mudah-mudahan Allah itu akan menambahkan nikmat yang banyak untuk kita semua. Sehat Ibu, keluarganya sehat juga di rumah. Sehat. Ibu datang di sini terkait apa tadi permasalahannya itu tuh, terkait yang lain dapat bantuan kok Ibu Iya. Pak Oh, ya. nggak dapat Terkait bantuan. tetangga kita kiri kanan dapat bantuan. Apa? BLT ekstrim itu Iya, ya. iya. Oh, yang Saya enggak. BLT ekstrim Desa Ogan Jaya itu Ibu. Desa Ogan Jaya itu kemarin itu lah kita masukkan adanya musyawarah rencana kerja pemerintahan desa tersebut, itu kan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut Ibu ya sudah dilakukan di setiap dusun, menggali seluruh aspirasi masyarakat. Setelah dikumpulkan dari beberapa dusun yang ada di Desa Ogan Jaya, itu dimasukkan di dalam musrembang des. Begitu apa-apa saja yang menjadi keperluan masyarakat terkait bangunan infrastruktur maupun bantuan-bantuan yang lain seperti itu dijelaskanlah, dikumpulkan menjadi satu, sehingga di sana kami mengundang dari banyak instansi tersebut bermusyawarah dengan seluruh RT yang ada di setiap dusun tersebut. Terus kami seleksi kembali Bu, kemarin kami seleksi kembali mana-mana yang diprioritaskan baik pembangunan infrastruktur maupun bantuan-bantuan yang memang betul-betul yang layak untuk diberikan seperti itu. Mungkin bantuan tersebut ada kendala, Ibu sudah mendapatkan bantuan lain. Bu, saya jelaskan dulu tentang dana desa. Dana desa itu Ibu adalah dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang disalurkan untuk desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Utara yang bertujuan untuk pembangunan tersebut, untuk ada juga pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan yang namanya kesejahteraan masyarakat. Saya jelaskan dulu Bu ya secara rinci seperti itu. Nah, untuk pembangunan tersebut Ibu, kemarin sudah kami masukkan rencana di tahun sebelumnya. Untuk di tahun 2025 ada juga infrastruktur. Infrastruktur secara terbuka kami bangun di desa kita ini, ada yang namanya rambat beton. Rambat beton itu kegunaannya sangat luar biasa. Yang tadinya akses mobilitas masyarakat Desa Ogan Jaya maupun desa-desa yang lain yang lewat di desa kita itu sulit untuk melewati tersebut, tapi sekarang sudah enak. Ada juga pembangunan kami itu TK kemarin sudah dikumpulkan dari dusun 2
Dari Dusun 2 itu dia mengusulkan kepada kami pemerintahan bahwa betapa pentingnya itu sekolah PAUD. PAUD itu pendidikan anak usia dini. Nah, maka dari itu Ibu, mohon maaf, kami juga di sini dalam pemerintahan Desa Ogan Jaya di sini sangat mentaati apa yang menjadi peraturan pemerintah. Juga ada juga kami di sini dari kejaksaan, kami juga ada yang namanya jaga desa, Ibu. Jaga desa itu, Ibu, itu untuk memastikan seluruh laporan keuangan desa itu dapat diakses secara bersama. Mulai dari seperti anggaran hasil musyawarah desa kemarin, itu ada juga serta rencana kerja pembangunan desa dapat secara terbuka. Apa tujuannya tuh, Ibu? Tujuannya adalah agar penyalahgunaan dana desa itu dapat ditekan secara efektif, sehingga apa yang menjadi amanah pemerintahan pusat untuk di desa yang ada di sini dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat desa Ogan Jaya. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Ogan Jaya di sini. Ada juga dana desa kemarin diusulkan juga pengembangannya seperti BUMDes. BUMDes itu kalau dikelola dengan baik, Ibu, itu sangat luar biasa sekali untuk penghasilan desa. Tidak hanya untuk desa saja. Di desa-desa Ogan Jaya ini kami sangat memprioritaskan memberdayakan masyarakat di sini agar mereka mengurangi angka yang namanya pengangguran. Kami juga membangun pembangunan yang ada di sini juga menunjuk orang-orang yang ahli. Agar apa? Agar pembangunan yang ada di desa Ogan Jaya ini menjadi pembangunan yang berkualitas. Untuk siapa itu? Bu, saya, masyarakat milih saya menjadi kepala desa punya tujuan agar ada perubahan. Betul nggak, Ibu? Kalau nggak ada perubahan untuk apa? Kan seperti itu. Makanya dari sekarang harapan dari pemerintah dengan masyarakat juga harus mempunyai niat yang tulus, hati yang baik, menjadi manusia yang baik. Karena manusia yang baik, kata Tuhan itu, siapa yang manusia yang baik? Manusia yang banyak manfaatnya, terutama untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk tetangga, untuk orang lain. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi manusia yang baik. Alasan apa tidak mendapatkan bantuan tersebut, kami menjalankan tugas kami agar apa yang menjadi kinerja kami juga tidak menjadi adanya kontra. Kok itu dapat, ini dapat. Kami menjalankan tugas dari pemerintah sesuai dengan persyaratan yang ada, Ibu. Saya dari pemerintahan desa Kepala Desa Ogan Jaya, mohon maaf, Bu, ya kalau penjelasan ini kira-kira paham nggak, Ibu? Alhamdulillah kalau paham. Jangan ada ketersinggungan, Ibu, ya. Sudah dapat bantuan yang lain kan? Ya, kita juga harus memikirkan saudara-saudara kita yang lain juga. Kalau kita memikirkan saudara-saudara kita yang lain juga, kita artinya sudah mendukung menjadi orang yang baik. Ini juga SDM masyarakat Desa Ogan Jaya dengan adanya pembinaan, SDM-nya terus meningkat sehingga manusianya menjadi baik. Kalau manusianya baik, pembangunan apapun, mulai dari pembangunan infrastruktur maupun karakter manusianya menuju akhlak dan manusianya berbudi pekerti. Mungkin itulah penjelasan dari kami, Bu, ya. Maaf, itulah dari kami. Mungkin ada menyinggung perasaan atau mikir perasaan Ibu, mohon maaf, Bu, ya. Ya, main silaturahmi biasa di kita sungkan ini lagi di kantornya bahasa Indonesia, paham nanti kan? Sungkan kan? Bahasa Indonesia maksudnya. Ngomong bahasa Indonesia dia agak kecil-kecilan. Mayoritas di sini bahasanya bahasa Ogan. Jadi dengan bahasa Indonesia tadi pacak ya, paham, mengerti. Nah, itulah Bu, nanti diberitahukan kepada Bapak agar tidak ada yang namanya salah sangka sehingga nanti adanya pecah belah, tidak ada yang perbuatan. Pokoknya satu, jaga kerukunan. Mudah-mudahan dengan menjaga kerukunan di keluarga kita, bermasyarakat, maka kita akan menjadi suatu persatuan dan kesatuan dengan menghasilkan kekompakan, menghasilkan yang namanya kemanfaatan, sehingga kita semua dapat menuju kesejahteraan. Mungkin itulah, Ibu, ya, dari kami, panjang lebar jelas tadi kan. Alhamdulillah.
itulah dari kami Bu. Mungkin untuk kalau kurang paham dan lebih jelas lagi, perangkat nanti yang lebih menjelaskan lebih gamblang lagi. Begitulah Bu ya. Mohon maaf. Ibu minum Bu, Ibu minum dulu. Minum. Terima kasih Pak ya penjelasannya. Ya. Terima kasih Bu ya.